Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, seorang aktor yang luar biasa dihebohkan di dunia maya, yaitu seorang Aaron yang disewa. Anda tahu siapa yang menyewakan dia? Zuma. Ini adalah tipuan. Ya, mungkin bagian dari ajaran yang mengatakan boleh berbohong. Tapi dalam iman Kristen, hal ini tidak boleh untuk menipu, apalagi sehubungan dengan ajaran tertentu. Seorang Aaron disewa untuk mengaku dirinya sebagai seorang pendeta dan menjadi mu'alaf dan bersyahadat. Selain dari bisnis, ya tujuannya adalah untuk menjelekkan iman Kristen itu sendiri, supaya orang Kristen punya pemikiran bahwa ajaran Kristen itu salah dan berbondong-bondong untuk masuk dalam ajaran Islam, supaya mereka bersyahadat. Tetapi terbongkar, ternyata tipuan. Selamat untuk Zuma yang telah menyewa seorang aktor yang terbaik di tahun 2026 ini. Dan tentunya ada juga hal-hal yang lain yang mereka lakukan. Tujuannya adalah untuk menjelekkan agama Kristen, seperti almarhum Yahya Waloni yang mengaku dirinya adalah seorang yang mempendetakan banyak pendeta, yang mengaku dirinya orang yang lulusan S3, tetapi tipuan. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita agar berhati-hati. Dan saya harap untuk saudaraku orang Kristen tetap berpegang pada kebenaran yang teguh, karena Yesus mengatakan, di luar aku kamu tidak dapat memperoleh apa-apa. Yesuslah jalan, Yesuslah hidup, dan Yesus adalah kebenaran. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom. Senin ya, saya coba deh bicara di Ya, sini. jadi gini teman-teman, maaf sekali kita nggak usah ngomongin di Komal ini bilang ini itu kan yang kemarin, yang sebelum ketahuan atau sebelum terpublish bahwa dia melakukan penipuan, nggak tahu gerombolannya. Tapi teman-teman ini sudah ada bukti gitu kan. Nah, tinggal kita bagaimana nih supaya tidak ada seperti itu lagi, karena kan sudah bolak-balik nih, ya. Si masker itu mensyahadatkan yang memang permainan mereka gitu loh. Karena tidak ada tindakan. Ya gara-gara mereka bilang, oh orang Kristen nggak mungkin lah, orang Kristen nggak mungkin ngelaporin lah, karena mereka punya kasih. Akhirnya begitu terus kan. Nah, nggak mungkin saya melaporkan, karena saya tahu sendiri, teman-teman kalau mau bertindak, monggo, karena buktinya sudah ada, gitu kan. Itu aja sih. Kalau kita mau ngelihat yang ke belakang, udah nggak usah dibahas lagi. Menurut saya teman-teman, maaf ya gitu. Iya, oke. Sekarang kita rubah tema aja, bicara yang lain aja. Yuk, biarin aja itu kita ngomongin di belakang dan let's play quietly. Jadi nggak usah kita Ya. ngomong-ngomong tapi kita nggak ada tindakan yang Iya. kan ya itu yang dibikin mereka orang oten itu cuma ngomong doang. Nah Iya, itu iya, lagi benar. ada lagi gitu loh teman-teman. Iya, oke. Jadi Lanjut. diem, bikin proses, silakan gitu kan, gitu. Itu aja sih. Iya, nggak apa-apa. Langsung bernarasi aja Kak Marsya. Apa nih temanya ini? Lanjut dulu lah, aku baru datang kan. Minta waktu Bang pemikir umum kali, Bang pemikir ulung. minta 10 detik teman-teman yang di bawah, minta supportnya di tap-tap layarnya love orange, terus posting ulang, karena ini dari 146 mata memandang baru 17 yang posting ulang. Dalam hitungan ketiga kita posting sama-sama. 1, 2, 3 posting ulang, salin tautan. Oke, kembali. Silakan Kak Moci. Ya, bentar Bu Moci. Ini kan aku lihat di si Doditan ini kemarin waktu di Suma itu lucu. Dia bilang gini, Bang Suma, dia memberikan saran kepada Bang Suma. Bang Suma, kalau mensyahadatkan orang, dilihat KTP-nya dulu Bang Suma, supaya karena
peristiwa ini tuh menampar kita, dia bilang begitu kan, menampar kita. Nah, lucunya dia bilang begitu kepada Suma ketika si Arom ini podcast sama si Doditan. Kenapa dia nggak tanya KTP-nya juga? Nah, di sini ada, saya lihat ini dia mau lepas tangan. Iya. Bang Flash, kapan kita bahas lagi? Kita kan pasti sudah tahu. Kenapa? Karena kita mendiamkan sudah berapa kali. Itu aja kapan kita bahas? Kita bahas juga untuk apa? Sekarang tindakannya orang Kristen apa? Itu aja. Kalau nggak mau diluruskan, udah nggak usah diteruskan. Iya, Wah, udah nggak usah dibahas tentang itu lagi, Bang The Flash. Tapi kalau Kita lanjut teman-teman, let's move on. kalau Ayo, Bang Pemikir kalau Ulung teman-teman mungkin. Enggak gini, teman-teman Iya. kalau mau bikin efek jerah, tindakan nggak usah kita bicarakan lagi. Bertindak. Karena kita memang kebiasaan tidak bertindak, akhirnya terulang kembali kan? Betul nggak? Waktu itu ada perempuan disadarkan ternyata itu bayaran. Sekarang ada lagi. Karena kita nggak pernah bertindak, jadi kita nggak usah bahas apapun. Percuma Setuju. kita ngomong apapun. Setuju Ya? sih, nggak Oke, perlu lanjut. dibahas lagi sehingga Iya, kita nggak bertindak, ngapain kita ngomong di sini kayak anak kecil? kita juga Iya, setuju. nanti juga ini kalau misalnya kita lapor polisi juga mentah lagi. Percuma lah. Banyak kok kasus-kasus. Enggak, gini kalau mau lapor gitu kan. Yang penting sudah ada lapor. Gini sebentar Pak. Kalau mau lapor. Yang penting sudah ada laporan. Nah, tinggal nanti gimana kan itu. Ya, kalau kita nggak lapor, kita kan nggak pernah ada laporan selama ini yang palsu-palsu itu. Itu aja kalau mau bertindak. Akhirnya. Karena kan sudah jelas itu. Iya, Oke, betul. lanjut. Tapi kadangkala orang Kristen tuh kalau mau lapor itu selalu mikir ya, karena kemarin tuh yang di itu masalah Ratu Entuk itu kan ada yang laporin si Suma, Riva Iya Pak sama Flash itu. sekali Tapi lagi. mental gitu loh. Flash. Maksudnya Pak mental Flash. jadi Bang Flash, Abang, udah Pak Bang. Flash, sekarang saya tanya. Iya. Kalau sudah mental masih perlu nggak dibahas? Yang penting sudah ada laporan. Iya, Gitu tapi loh. ya itu orang Kita Kristen cuma kadang menggerutu. maksudnya mentalnya Ngapain di situ. menggerutu di sini, Pak? Pas nggak Makanya capek Anda? ada Pak, nggak Anda menggerutu di sini untungnya apa? Pak Flash, Anda saya nggak menggerutu di sini menggerutu untungnya apa? ini. Aduh, Enggak, iya. Terus masa. untungnya apa? Untungnya apa? Sekarang saya tanya. Saya nggak menggerutu Ada kan? di sini. Astaga. Ya udah bikin laporan kalau Anda memang benar. Kalau saya nggak bisa bikin laporan, ya, gitu loh. Itu. Poinnya aja. Ya. maksudnya gini loh, Pak Flash, maksudnya anggap aja angin lalu sehingga mereka tahu wah di kita nggak ada heboh gitu. Karena anggapan kita hal itu udah biasa mereka lakukan gitu. Jadi nggak Karena kaget kita lagi. karena secara tidak sadar kita sendiri yang membiarkan, gitu loh. Untuk kasus yang sadat palsu itu kan gitu. Tidak ada laporan tentang Zuma sering mengsadarkan, kan nggak ada. Jadi akan terus berulang terus kalau tidak ada efek jerah. Nah, untuk meminimalisir atau menghilangkan ya harus ada laporan. Itu aja sih. Kita nggak usah bahas-bahas lagi. Tadi Udah. begini awalnya ya kita ngomongin si Arum itu awalnya karena di sini yang nonton banyak ya. Jadi tadi kita ini topiknya cuman mengatakan supaya para Islam itu dengar di bawah ya. Bahwa saksi dusta ya atau cuman cari sensasi itu sudah mengalahkan agama kalian. Ya. Para apologet yang termasuk dibilang para apologet Islam ya. Itu sudah ketampol ya dengan settingan mereka sendiri. Makanya kita menambahkan bahwa ajaran mereka ini memang dusta, tipu daya. Iya, tapi Ya. nggak perlu berlama-lama maksudnya Pak. Enggak juga, Taifun. Ini ada korelasinya Taifun, gitu. sabar dulu Pak Taifun ya. Ini ada Karena saya korelasinya tadi- menceritakan ya, si jadi- Arom dengan topik sebelumnya bahwa Olonya Ya. ini ahli. Iya, jadi gitu loh Pak, Gini Pak loh, Taifun. Pak. Saya Pak. enggak Gini sebentar menceritakan. Kojar, Anda nggak usah ya. ngasih tahu di sosial media Facebook itu hari ini semua full, ya. Saya yakin nggak orang ngasih yang main sosmed tahu. Dengerin dulu Marsya. Dengerin dulu. Saya tidak kasih tahu, tapi hostnya tadi memberikan judul, ya. Makanya sudah, yang kita penting sikat itu dengan judul. ajaran-ajaran, bukan karena orangnya, tetapi sensasinya mereka yang kita sikat, gitu loh. Bukan orangnya, bukan ngomongin orangnya.
Tapi kita ngomongin ajarannya, sensasi-sensasi yang settingan-settingan mereka yang kita sikat gitu loh. Ya, mengalahkan bahwa ajaranmu memang ajaran pendusta begitu. Nah, kalau Ya, itu saya nggak ngomongin setuju, tapi orangnya. nggak usah ngomong tentang Aron lagi gitu loh, Arum lagi. Ada korelasinya Bu Marsa, enggak Alah, apa-apa. alah, Yang alah, di bawah itu alah, kayak kita nih nggak tahu aja. Ya Korelasi kalau opo? begini Marsya, bukan tadi hostnya tadi pagi buka ya. Saya tahu. Iya, makanya saya bilang. Poinnya kan bahwa memang terverifikasi ajaran bohong di dalam Islam itu sudah ada buktinya gitu kan? ya enggak apa-apa kita Ya sampaikan. nggak apa-apa Bu, kan yang nonton juga banyak Islam di bawah Iya, supaya kita banyak yang belum menunjukkan tahu. bahwa ya kita sandingkan dengan keagamaan Kristen, gitu loh, supaya ada topiknya bukan menghujat, tetapi menunjukkan sensasi atau settingan yang kalian buat itu dikalahkan oleh dirinya sendiri dengan ajarannya sendiri. Maksudnya begitu yang dibuka oleh Komal Sorry, saya baru hostnya monitor, saya baru begitu. balik jemput anak-anak ya. Jadi Oke, ya. tadi saya bikin sama gini. Salam Revo. Bang, Tadi saya bikin dibisukan tema bang. gini. Nggak tahu siapa yang jahil ini bang. Saya dibisukan. Rasain dulu. Nggak tahu siapa yang bisukan jahil Bagaimana bang. saja Jadi dirimu, Marsha bro? paling ini. Bro, ini ada beberapa teman yang Ya. termasuk ada beberapa teman dari Papua sini. Kebetulan kan dirimu di Polri, ya kan? Nah, kemarin saya coba bangun komunikasi dengan teman-teman yang dari sini ya, dari gereja Katolik di sini. Kemarin ada ibadah, tadi malam ada ibadah lingkungan dan saya coba komunikasikan itu. Ada beberapa yang dengan adanya penipuan yang dilakukan oleh Arul ini, ada yang ingin kebetulan yang saya diskusi itu adalah orang dari Polres. Ada dua orang, Pak Yohanes sama Pak Andreas. Saya coba diskusikan itu dan mereka bilang, udah yang penting dari kalian tim apologet itu bikin laporan saja, nanti kita tindak lanjuti gitu loh bro. Cuman mereka bilang ke saya kalau memang ada yang dilaporkan berarti itu harus ada pihak yang dirugikan, Ardi. Betul. Jadi saya mengatakan gini, yang dirugikan itu salah satunya bagi saya membuat keresahan di tengah-tengah bangsa Indonesia itu merugikan tidak? Dibilang itu sudah sangat merugikan. Mereka tanya keresahannya seperti apa, saya pertontonkan videonya yang saya sudah download. Dia bilang ya ini coba kamu mau komunikasi dengan teman-temannya, teman-teman apologet itu supaya kalian bisa bikin laporan. Saya bilang terus Gini bang. yang dilapor itu siapa? Yang mensyahadatkan dan yang membuat konspirasi itu semua akan diangkut. Kata teman-teman seperti itu. Pasti. Semuanya akan diangkut, baik itu Dunditan, baik itu Suma, baik itu Kian Santang yang memberikan gelar kepada orang tersebut. Cuman ini saya belum angkatnya ke publik. Yang sekarang saya masih mau serang itu, yaitu ajarannya. Kenapa mereka ini melakukan hal-hal penipuan, tipu daya secara masif seperti ini? Karena itu dari sononya memang sudah tabiatnya memang seperti itu. Yang tadi saya angkat itu seperti di dalam Ali Imran ayat 54, terus Fatir ayat yang ke-18, dan juga Sahih Muslim 4969. Jadi kalau di dalam Ali Imran itu sebaik-baiknya Allah adalah perancang pembuat kejahatan, ya kan? Nah di dalam Sahih Muslim tersebut, si yang bergelar SWT ini menipu seluruh manusia orang Islam di dunia yang mengatakan bahwa Allah akan menyerahkan seorang Yahudi dan seorang Nasrani sebagai penebusmu dari siksa api neraka. Sedangkan di dalam Fatir 18 Allahnya mewahyukan di sana bahwa dosa orang, manusia yang berdosa tidak dapat menanggung dosa orang lain.
dosanya akan ditanggung diri sendiri. Nah, di sini ada unsur penipuan, baik itu dari yang bergelar SAW dan yang bergelar SWT. Karena ada unsur penipuan, ada unsur kebohongan. Saya jujur, saya sudah mikir itu, saya sudah mikir tadi malam juga, saya berdiskusi dengan romo saya. Yang romo saya pikirkan, kamu itu di Papua, itu bisa saja kamu eksekusi, dari pihak gereja otomatis dukung kamu. Tapi yang kau pikirkan sekarang ini adalah kalau misalnya masalah itu diminta untuk diselesaikan di pusat, ya itu yang harus kamu pikirkan juga, gitu loh. Kalau masalah itu betul-betul itu nanti dalam deliknya betul-betul itu meresahkan seluruh anak bangsa Indonesia, berarti itu urusannya sudah di pusat, bukan di daerah lagi. Romo saya bilang seperti itu. Dan kalau memang kamu yang bergerak untuk melaporkan itu, berarti kamu juga harus sebagai pihak yang untuk memberikan kesaksian di sana. Nah, siapa di balik, siapa yang ada di belakang kamu? Karena misalnya kamu ke Jakarta juga, tentu kamu butuh biaya, gitu. Nah, maka dari itu pelaporan gini, Bang. orang yang saya serang itu, Bre, adalah ajarannya. Dan bagi saya secara pribadi, agama Islam ini pengajarannya penuh dusta dan tipu daya, dusta dan kebohongan. Datanya saya bisa pertanggungjawabkan itu, saya bisa tunjukkan itu dari dalam Al-Quran dan dari dalam hadis. Sudah 4 hari saya menggaungkan itu terus. Bagaimana caranya untuk menghentikan orang-orang yang selalu mengatasnamakan pengajaran agama mereka untuk melakukan tipu daya. Nah, itu yang saya serang saat ini. Tadi malam saya naik di salah satu komal, itu namanya api Kaltim kalau nggak salah ya. Saya sempat screenshot di sini. Saya nggak lama di situ, ya. Saya nggak lama di situ. Saya debat. Saya cukup. Saya berdebat di situ dengan mereka dan saya diputuskan. Saya di-kick sama mereka. Namanya api Kaltim. Saya baru ngomong sekitar setengah menit saya ngomong. Karena data yang saya bawa ada hubungannya dengan yang dilakukan oleh Suma, konspirasi yang mereka bawa. Nah, ini yang tadi malam saya naik di komalnya mereka ini. Ya. Mana ini? Ini. Ya. Ini tadi malam ini. Di komal namanya Api Kaltim. 2 kali saya naik ke sini hal yang sama, saya di-kick. Saya bilang saya naik di sini bukan untuk ribut, saya naik di sini hanya untuk kita berdiskusi dengan baik. Kenapa Suma bisa melakukan hal seperti itu sampai menipu secara masif di publik? Kenapa dia melakukan seperti itu? Mereka tanya, kalau menurut roti hidup kenapa? Saya bilang karena adanya ajaran dari Nabi Muhammad dan adanya ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kamu dapat mempertanggungjawabkan apa yang kamu ucapkan? Saya bilang siap. Izinkan saya untuk saya menampilkan data. Saya tampilkan data. Saya tampilkan itu Ali Imran 54, Muslim, Sahih Muslim 4969 dan Fatir ayat yang ke-18. Langsung saya di-kick. Setelah saya bacakan yang hadis Muslim dengan Ali Imran ayat 54 dan begitu saya tampilkan Fatir ayat yang ke-18, saya tanya, di sini yang berbohong siapa di sini? Yang bergelar SWT atau yang bergelar SAW? Saya minta tolong teman-teman untuk menjawab saya di sini. Saya nggak mau berdebat. Saya hanya minta kejujuran kalian. Langsung saya di-kick. 2 kali itu saya di-kick.
di komal-komalnya api itu tadi malam. Nah, bagaimana caranya untuk kita menghentikan kelakuan mereka yang melakukan tipu daya secara masif ini? Ya, saya berharap setiap komal-komal itu kita gaungkan ini. Bang Ardi nanti yang laporin orang Papua ya Bang? Saya akan bangun komunikasi dengan pihak teman-teman di Papua di sini, Bu. Bagaimana Bang Ardi, waktu Suma sahadatkan Arom udah punya videonya, udah punya kah? Itu penting ya, kalau juga. teman-teman yang punya videonya tolong dikirim ke saya. Saya ada karena semua banyak sekali di screen record saya, banyak sekali data. Juga penghujatan mereka yang tahun-tahun lalu saya juga ada. Zuma, Blender, Riva. Sebenarnya saya makan itu saya udah geram banget. Saya tuh kalau sebelum tidur, ini sampai asisten saya di sini kadang-kadang, ibu kok tertidurnya itu sampai lelap sekali. Tuh. Bu Koci, videonya yang di Donditan itu yang masih ada yang 8.000 penonton itu kalau bisa disimpan Bu. Nanti dia yang di YouTube-nya dia ya. Oke, saya cari ya. Hampir 1 juta itu yang nonton si Arom ngaku itu kan. Nah itu diambil aja. Tapi gini bang, sorry, maaf ya saya potong. Gini. Kalau masalah lapor-melapor nih ya, kalau saya lihat dari kasus Arom, tuh yang dirugikan tuh mereka sebenarnya. Yang pertama dirugikan dari masalah materi. Iya nggak apa-apa Bang Revolver, thank you udah dikasih tahu, makasih. Ini bukan melaporkan, bukan. Saya tahu mereka. Saya tahu mungkin mereka merasa mereka yang dirugikan. Bang Revolver, cek akun yang namanya New Muslim TV. Kalau kamu pintar, dengarkan dengan teliti pembicaraan mereka. Oke, jadi kalau itu masalah sudah penghujatan, bukan masalah penghujatan. Apa perlu saya dengar? Tunggu sebentar. Saya ini orang yang mendengar nonton Viti itu sampai 7 kali hari ini. Saya juga 7 kali. Semua. Saya justru memantau apologet dari awal sampai akhir. Sebentar, bicara gantian karena saya mau antar jemput anak-anak lagi ya. Abang dengerin, Bang Revolver ini. Oh ya, lanjut. Abang Revolver ini Kristen ya? Saya itu adalah orang Islam, dari pantesan. Dengerin. Mungkin memang mereka yang merasa dirugikan. Kamu tonton dulu di akun ini nih. Saya ini kalau saya tonton lagi sekarang ini 8 kali. Kalau orang yang punya ilmu, orang yang pinter bisa memahami kalimat-kalimat yang mereka ucapkan. Apa perlu saya puterin lagi di sini? Nggak perlu Bu, saya udah nonton lebih daripada Ibu nonton. Ya makanya pantesan kamu ketakutan sekali kamu. Ketakutan sekali kamu tahu kenapa saya marah kayak gini? Saya sampai kena ancaman tahu. Bu, ketakutan sekali Bu, ngancam apa? Pantesan tadi dia yang saya yang ngeblok dia. Karena apa? Karena tadi typingannya itu saya yang ngeblok. Dan thank you Bang Christian Nesia, Bang Christian bilang oh tadi saya mungkin yang ngeblok. Makasih Bang Chris. Saya yang ngeblok dia tadi. Dia bilang dia justru mereka yang dirugikan. Hey, dengarkan. Amit kamu Islam, saya tahu. Saya momot di beberapa room Kristen. Saya bukan cuma duduk diam. Saya cek semua yang nonton di sini. Saya buka akun-akunnya. Jadi saya tahu siapa yang Islam, siapa yang ini. Itu saya. Oke, coba saya ini dulu ya. Saya konstruksikan dalam satu situasi yang lebih jernih ya. Kalau misalnya dibilang tadi Kalian pulang ya. Maaf Bang, saya bicara sebentar Bang. Saya sejahtera juga kalau kayak gini nih. Maaf ya Bu ya. Abang Revolver, saya minta maaf ya. Ya, gini Bu, saya jelasin Bu ya. Maaf ya. Oke. Saya bicara slow, maaf, tolong Ibu slow, jangan ngegas. Jadi Bu, saya udah gabung dengan Apologet udah beberapa tahun yang lalu ya. Saya juga sebagai pelindung beberapa Apologet yang udah terancam Bu, udah diopal Bu sama beberapa anggota API.
Ya, Pak Ayub, salah satu contohnya, silakan tanya Pak Ayub ya. Saya yang bocorkan ganti nama Pak Ayub, lagi dikejar sama api. Jadi kalau ibu menuduh saya yang aneh-aneh, saya hanya melihat dari segi hukum aja bu ya. Ya saya orang hukum bu, terus terang. Jadi kalau ibu menuduh saya yang aneh-aneh, itu banyak teman yang di bawah yang kenal saya tuh bu. Hanya jarang muncul karena saya sedang bertugas. Kalau ibu nuduh saya yang aneh-aneh, ibu salah besar. Ya, Bapak, maaf ya Silakan. Pak ya. Maaf Pak, suami saya polisi Pak. Bukan polisi biasa, Tahu. Australian Federal Tahu. Police. Dengerin Pak, dengerin Tahu. dulu, dengerin dulu. Seumpama ini tidak dilaporkan, jujur ya Pak, akan terjadi lagi. Terima kasih Bapak sudah melindungi, terima kasih banget Pak. Tapi saya Pak, saya murtadin ya Pak. Saya sampai merasakan sesakit ini. Ini loh lakukan sebegini rupa sama mereka. Oke, Bu, kalau saya tanya Bu, saya tanya Anda dirugikan dari masalah Arom ini apa? Bukan masa dirugikan. Dia itu mengaku-ngaku Kristen, Pak. Oke, berarti gini Bu, dasar pelaporan adalah ada pihak yang dirugikan. Iya, saya mengerti. Saya mengerti, Pak. Pak Gimana? Revolver, saya Ayo, mengerti. kita sama-sama orang hukum. Anda bilang suami Anda orang hukum, silakan. Ya, Siapa yang tahu? gini bro, sebentar, sabar. Jadi kan di polisi itu ada LPA, ada LPB. Dengerin gitu Pak, kan. saya bisa nyari LBH dulu. Saya bisa meminta petunjuk dari mereka. Saya coba Bapak, untuk Pak, kamu kan Kristen ya Pak ya? Kok kenapa ya Iya. Pak ya? Maaf Pak, Enggak, Bu, bukan gini. menuduh. Kenapa Bu? Saya melindungi bumerang, jangan sampai menyudutkan ibu di belakangan. Iya. Saya coba Dengerin ya. menjelasin ya. Saya nggak bicara dengan ibu di sini sebenarnya. Saya bicara dengan Bang Ardi tadi, tapi ibu yang ngotot. Iya, lanjut. Oke, Bro Revolver dengan Kenal sama ibu. hati. Saya nggak kenal, saya cuma kenal sama teman-teman saya di sini yang tadi bicara Iya. pelaporan nih. Iya, Saya nggak oke, kenal oke. dengan ibu. Bro, Iya, nggak tadi kan- apa-apa Bang Revolver. Iya, Oke. Saya coba memoderasi ya. Iya, lanjut Bang Pemikir. Saya tidaknya ya saya nggak perlu expose siapa saya, tapi begini, kalau misalnya kita kalau dirugikan itu kan berarti LPA ya, tapi kan kita bisa juga misalnya dari siber itu lakukan LPB, melakukan patroli cyber gitu loh. Jadi kan patroli cyber ini kan udah ada yang namanya webnya. Jadi setiap kita tinggal buat pelaporan, kemudian kita coba copy link aja supaya nanti petugas di cyber di Raiskrim itu, di Baris Krim itu bisa melihat gitu loh. Jadi sekali lagi gini, kita nggak, kerangkanya itu bukan coba untuk memenjarakan atau saya sih, kalau saya secara pribadi buat saya sih nggak perlu gitu ya. Bukan Iya, untuk memenjarakan, supaya ada efek jerah. Betul, kalau ada efek jerah ini kan sepertinya begini. Kalau kita bicara tentang efek jerah itu artinya kalau saya nih secara orang media, kalau pernah itu si Donditan di take down, reputasi dia di YouTube dan di segala macam itu Hilang. jelek gitu loh. Makanya buat saya minta nih konsultasi sama Bro Revolver. Kalau misalnya kita kan ada nih pengaduan cyber nih, jelas bahwa itu adalah hoax ya. Ya, Enak jelas, tuh, ya. enak dia kan, artinya nggak perlu sampai siapa dirugikan. Nah jadi kan artinya kita bisa nih untuk coba masuk ke patroli cyber ketika jadi Google, kita tag dan segala macam kita sampaikan, sehingga reputasi orang-orang ini termasuk Kian Santang nih, saya ngeliatnya Kian Santang nih yang provokator utamanya kan, dia bisa di take down, artinya ketika itu di take down kan ya itulah upaya maksimal kita gitu. Ya, nih satu lagi ya Bang Gini. Revolver, tunggu. Saya bentar. sempat diancam Bang Revolver, ya. Kalau ancam lapor Bu, itu udah Walaupun merugikan. itu cuma lewat typingan. Diancam lapor Bu. Typingan bisa menjadi ancaman, bisa jadi dasar pelaporan. Iya, makanya Di SS aja. itu juga yang mau Laporin. saya laporkan. Laporin dia, lapor Iya. itu bisa Bu. Tapi Iya, kalau kasus iya. yang Ibu bawa, Iya. saya takut jadi bumerang buat teman-teman atau Iya, oke, sekalian Ibu. saya ngerti Pak. Iya, itu juga. Kalau saya gini Mas siapa tadi nih, orang media nih ya. Gini, Mas. Iya. Saya mengerti maksudnya tadi, saya ngerti ya. Kalau untuk masalah take down, upload video apa segala macam tuh ya, buat runtuhin reputasinya, melalui laporan itu kita butuh dasar. Nah, di mana dasar ini itu akan menampilkan atau membutuhkan beberapa saksi. Satu saksi nggak cukup, Bang. Ya, Anda harus mengumpulkan beberapa tim, ya beberapa orang, beberapa tim yang merasa
dirugikan dalam hal ini. Makanya saya bilang kenapa harus ada dirugikan, karena itu adalah sebuah dasar pelaporan atau pondasi pelaporan yang kuat, yang bisa ditelusuri atau bisa dikerjakan lah, enggak sekedar jadi penutup kopi nanti ya laporan Anda, seperti itu Bang. Nah, jadi saran saya kalau untuk pembahasan tadi, saya rasa mending naikkan ke medsos saja. Kalau untuk masalah take down tadi, ya, untuk reputasi, main medsos saja kita. Karena kalau pelaporan melalui hukum, jalurnya terlalu banyak apa ya, tetek bengeknya ya. Iya sih memang, saya juga tahu dan itu, agak Bang sulit. Riko. Dan agak sulit. Jadi saya rasa mending kita naikkan aja di video-video atau beberapa media sosial bahwa orang-orang ini nih, lihat nih, sepak terjang mereka nih sebagai Islam itu meruntuhkan Kristen dengan cara seperti ini. Gitu Bang, itu lebih keren, lebih cepat. Media sosial dengan LP Bang, lebih cepat media sosial daripada harus lapor. Mau lihat buktinya, jembatan di Nias dibangun hanya karena anak-anak teriak pada Prabowo. Langsung jadi. Nah, masalah MBG dan lain-lain gak bermanfaat jadi dibandingin ngelapor. Nah, kalau masalah penghujatan yang dilakukan beberapa teman-teman dari sebelah, saya udah telusuri ini udah lama. Bahkan saya oval beberapa akun-akun mereka. Tugas saya sebelumnya di sini saya cyber Bang. MK 7021 Polda Sulsel. Itu saya Bang. Apa nih, saya ini udah di layar gede nih. Biarin aja lu. Waduh. Kapok. Kasih saya di layar besar. Saya kasih saya layar besar. Apa ini? Oh, surat laporan. Iya, gini. Saya ini udah 5 tahun bantu polisi dan saya ada di Mabes gitu, jadi saya ngerti. Jadi yang nggak tahu mungkin Anda di daerah, tapi saya ada di. Pak Pemikir, tolong cek nama saya. Nama saya itu pasti banyak di sana tuh. Ada. Cuman memang saat ini saya nggak bantu cyber, saya bantunya reskrim aja. Jadi gini Bang, tahun lalu di dunia apologet kita ini pernah kena ancaman. Saya udah cerita sama Bang Hos. Ya, ada beberapa nama itu yang ditarget sama API. Termasuk Marsha, si Bang Ardi, CP yang kemarin tuh. Nah, itu ada beberapa nama. Saya yang bongkar dan itu udah masuk sampai ke Mabes. Namaku ada nggak, Bang? Dibongkar tuh. Bro, hati-hati bro kan pejabat publik bro, saya cuma ngingetin gitu, jangan terlalu expose, nanti kamu juga kena. Nggak apa-apa, saya expose nggak apa-apa, karena emang udah kelihatan kemarin, udah kebongkar kok. Saya punya daftarnya. Bentar ya, saya buka ya. Kalau nama aku ada ya, aku aman gitu loh. Aman. Ada perempuan kemarin sampai si Gurunda juga masuk tuh, si Gurunda ya. Bang Kocar, kita kan akun kecil Bang, jadi nggak kena lah. Bukan Bang, aku tuh suka naik di komalnya Islam. Pada paranoid semua nih kita ngomong. Turunkan itu penghujat, turunkan aja penghujat gitu loh. Saya ini dikenal begitu katanya. Waduh, parah men. Hanya saya minta ini aja. Kan yang dimaksud Bang Revolver ini yang gede-gede Bang Kocar, yang gede-gede. Kita kecil, tenang aja. Jadi gini, ada beberapa kemarin yang suka buka komal ya. Ketahuin lokasi koordinatnya sama mereka itu dikejar kemarin. Jadi saya sempat beritahu, yang saya rasa aman kemarin Bang Ardi ya, karena berada di daerah mayoritas Kristen, itu aman. Nah itu awal mula saya bongkar itu karena ada target saya yang kena di daerah Sulawesi ya. Kebetulan di jet-jetnya itu semua terpampang nama-nama si target mereka. Sampai saya ngaku-ngaku, kok kalian sudah main medsos sekarang ya. Nah jadi mereka nggak ada job, nggak ada kegiatan apa ya, larinya ke medsos. Karena mereka memang secara meluas ternyata kegiatan di media sosial, apalagi TikTok debat agama ini rupanya memang banyak yang menjadi murtad karena ini. Banyak. Itu sampai mereka bilang 1 tahun terakhir ada 150-an loh itu yang murtad itu. Di kalangan TikTok ya, 150-an.
Berarti kalau 1 tahun ada 12 bulan, dalam sebulan ada berapa orang tuh dimurtadkan? Nah, maka dari itu mereka kejang-kejang bahkan mencari beberapa apologet, menargetkan. Saya sempat teriak-teriak kemarin di komalnya CP juga berapa kali saya teriak. Komarnya bom. Apalagi Bang Ardi, kebetulan saya moderator di sini dulunya waktu saya masih aktif ya. Sekarang udah nggak terlalu aktif karena nggak di sini. Iya, ada semua tuh. Ya termasuk siapa? PC The King dulu ya. Tapi udah jago orangnya, pinter. Dia putar haluan. Gitu tekniknya sebenarnya. Jadi apologet gitu tekniknya. Kita nggak perlu sembunyikan wajah sebenarnya ya. Jadi apologet nggak perlu sembunyikan wajah karena gini, tidak ada orang ditangkap karena membaca suatu narasi atau tulisan. Tidak ada hukumnya itu. Mau cari kemana itu tidak akan ada hukumnya. Karena membaca terus ditangkap. No. Yang ditangkap itu kalau menyampaikan sesuatu berita yang salah. Kena juga di situ, Bang. Kenapa? Pak KC itu kan waktu bacakan itu kan Mr. M dikerubunin jin atau apa gitu kan kena di situ. Pak KC itu korban, Pak ya. Kalau saya bilang Pak KC itu korban dan beberapa apologet yang lain sebelumnya itu korban. Korban dalam arti apa? Korban karena tidak tahu menahu tentang masalah hukum. Kalau dia teriak pakai bantuan pengacara kemarin, pengacaranya nggak ada. Siapa pengacaranya KC kemarin? Pak KC. Loh, pengacaranya kan nasional itu Pak siapa itu? Aku kenal dia, pernah di ini dia. Pak siapa? Buktinya Pak. Sekarang begini, coba kita siapa ya? Siapa orang hukumnya? Itu Bang, ada nggak hukum mana yang mencatat membaca itu dianggap sebagai penistaan? Ayo. Oh, jadi tuduhan Pak Kaca apa waktu itu, Bang? Penistaan, Bang. Oh. Penistaan. Ya itu ketika dia baca ya? Itu, Bang, dituduh penistaan. Mr. M dikerubunin jin itu yang dibahas Pak Aceh kan, akhirnya kena di situ dia. Kan dia ngebacain toh? Atau gimana itu? Kan Bang, dia itu membahas, saya punya videonya, dia Pak KC ini membahas tentang buku kuning fikih ya, buku fikih ya. Itu salah satunya, dia bahas itu. Saya punya video. Bang, aku turun sebentar Bang, aku ada panggilan telepon sebentar ya. Cuman satu device saya, maaf. Ntar saya naik lagi. Silakan. Thank you semua, God bless. Bu, maaf ya Bu ya, Ibu siapa tadi ya, maaf ya. Ibu Moci. Oke Dan, gas lanjut terus. Ya Bu Moci lagi ngopi. Kalau nama saya ditemuin di sana, waduh, saya juga nggak tahu apa yang saya hujat ini. Soalnya dari 3 tahun lalu. Udah ketemu bro di buku kuning. Kurutul Uyun. Mungkin Bang Prof namamu ketemu di buku arisan. Ya saya masih nggak tahu yang saya hujat ini apa. Soalnya ya setiap saya tanya ya apa yang saya hujat. Loh, mereka nggak tahu mau ngomong apa. Ya pokoknya intinya kamu penghujat deh. Loh, gimana sih? Iya karena teman-teman. Kamarsya, maaf ya Kamarsya, saya sampai teriak-teriak, maaf ya. Lanjut Bang, lanjut. Ya, izin teman-teman, izin. Saya barusan naik ke Komal Zuma, ya. Senang sekali hati saya. Dia baca Alkitab kan seperti biasa dia bahas Alkitab. Ya, silakan Bang Kristenesia, itu kan. Silakan Bang. Bang, yang barusan Abang baca ya tadi itu dari Pendeta Arom atau dari mana, Bang? Langsung dia. Bang, Abang menipu ya Bang, tak gitu. Udah balik-balik dia. Saya makanya seneng sekali. Abang penipu ya Bang ya. Ini yang nipu Pendeta Arom atau Abang ini? Wajahnya tuh langsung ini. Barusan saya naik, langsung ya ditendang teman-teman. Astagfirullahaladzim. Aduh. Barusan saja. Aduh, saya bahagia ini hari ini. Makanya saya masuk Komal ini. Pas Zuma live ini tadi. Makanya saya, ada Zuma aku naik. Enggak ada naik. Astagfirullah, saya bahagia. Bahagia sekali saya teman-teman. Tak bilang Bang, ini yang penipu nih Abang apa Arom tak gitu kan. Dia menjelaskan bahwa Arom itu murtadin pemakan babi katanya. Coba bayangin. Gini Bang, yang penipu siapa sih, Arom apa Abang tak gitu. Wajahnya langsung ini berubah teman-teman. Langsung saya ditendang. Saya bilang gitu tapi sempat saya. Teman-teman di bawah, inilah wajah penipu. Saya gitu kan. Teman-teman yang di bawah tolong ini wajah penipu. Nah, setelah ngomong itu baru saya ditendang. Inilah wajah penipu lah gitu kan. Lega saya.
Walaupun ditendang saya lega teman-teman. Lanjut. Lega. Teman-teman silakan gantian masuk ke call Zuma sekarang, nggak apa-apa. Masuk gantian, nggak apa-apa. Oh. Sampaikan naik, kasih tahu penonton di bawah ini seorang penipu. Selesai, ditendang nggak masalah. Ini lagi live deh sekarang ini. Semakin banyak yang ngomong gitu, saya yakin mereka akan ini. Tapi yang saya heran kenapa ya si Arom mau gitu dengan senang hati dipanggil pendeta yang jelas-jelas dia muslim dari lahir. Kalau saya silakan saya Pak dipanggil bodoh nggak apa-apa. Kalau saya dipanggil bodoh nggak apa-apa. Saya mau dipanggil apa ya? B2 juga nggak apa-apa. Asal jangan panggil saya muslim. Saya marah. Marah saya. Nih. Iya, saya marah. Mantap. Jadi kalau Abang, misalnya saya bener penghujat, deh bang, bener deh, jangan on cam dulu bang, serius jangan. oh iya Lanjut, nggak apa-apa, lanjut, nggak apa-apa. lanjut. Kalau memang saya penghujat, mereka kan suruh saya on cam. Sudah saya on cam. Saya di Komal Kristen, di Komal siapa saya nggak on cam? Bang Ardi. Di Komalnya siapa? Berua BL. Di Komalnya Audrey. Dimanapun, saya on cam. Tunjukin apa yang saya hujat gitu. Bisa nggak? Hanya karena saya bilang Kementerian Agama itu maling, saya dikatain penghujat. Loh harusnya kalau memang kalian benar, kalian datang ke saya. Terus tanya, kenapa kamu bilang maling? Kalau kamu nggak ada buktinya, saya laporkan. Nah gitu baru keren. Kalau saya punya buktinya gimana? Gitu. Jadi segala sesuatu yang kita ucapkan harus bisa kita pertanggungjawabkan. Makanya saya banyak sekali kasih contoh. Siapa ya? Misalnya siapa? Somat. Ya, di salib itu ada jin kafir. Silakan ngomong begitu, tapi ingat harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu contoh. Kalau dia cuma sekedar ngomong ya saya juga bisa ngomong. Bahkan saya bisa lebih parah dari itu. Tapi saya nggak begitu orangnya kan. Ya, ngebayangin aja saya sudah rasa kasihan ke mereka. Gitu loh. Jadi salam buat ulama-ulama kiai-kiai, bilang kepada Kementerian Agama Republik Indonesia di mana mereka mencuri Rasul Paulus dan Rasul Yohanes di dalam salah satu literasi mereka. Selama mereka masih mengambil nama kedua orang itu, saya akan tetap bilang Kemenak itu maling. Gitu. Makanya saya ada dasarnya. Kenapa saya bilang mereka maling. Kalian cari di kitab saya ya, di kitab kami orang Kristen, di mana ada namanya Umar di situ. Di mana ada namanya Abu Bakar. Di mana ada namanya Bukhairo. Sampai ayam kencing pun itu nggak bakal dapat. Jadi jangan maling-maling ya. Stop ngikutin pencuri. Ada balap liar, Prof. Oh ya, itu si Usman pasti. Usman suka balap liar waktu di Mekah. Ya silakan lanjut teman-teman yang lain. Tafadol. Iya, lain kali jangan buka kamera Bang Prof. Iya. Ya, karena Indonesia ini lagi. Iya, Oh iya, tolong soalnya jangan. dari 3 tahun lalu Bang, saya diancam-ancam. Oh iya, sudah saya open cam. Bahkan kalau naik ke Komal Muslim, mereka kan masa teman-teman Kristen yang lain nggak disuruh open cam, cuma saya doang? Gimana itu? Adil nggak begitu? Nah giliran saya naik, ya sudah silakan saya open cam. Kalau mau dikatain saya penghujat, apa yang saya hujat? Dibilang dong. Iya kan, harus ada solusinya. Harus ada kata-kata dasar saya yang menghujat itu apa? Iya Bang Prof, jangan banyak banget memang mereka selalu on cam. Terus Iya. bilang aja saya bakal on cam. Kalau si M juga on cam, tunjukin dulu wajahnya dia. Cari dulu foto dia. Itu nggak saya bakal. kenapa saya bilang gitu? Karena pernah Zuma, teman saya Bang Eng namanya. Naik ke room Zuma, Bang Eng menanyakan sesuatu. Tahu nggak Zuma jawabnya apa? Oh, saya nggak tahu itu. Kamu tanyakan saja ke Allah katanya gitu. Seorang apologet loh. Dia mengaku-ngaku dia apologet besar loh. Ya. Tidak ada tanggung jawabnya sama sekali. Dia kan menyuarakan
kebenaran agamanya ketika ditanya jawabannya cuma seperti itu bukan apologet. Lanjut Bang. Bang, Saya kasih tahu ya, mereka nggak ada cerdas-cerdasnya. Islam itu nggak ada yang namanya apologet. Mereka tuh semua polemikus, ya. Mereka bukan apologet sebetulnya. Harusnya malu memakai kata apologet. Harusnya memakai kata dakwah, ya. Mereka adalah polemikus, Pak Moji. Karena apa? Membuka kebenarannya sendiri nggak mau, tapi suka Saya bilang ya, mereka itu nggak ada cerdas-cerdasnya sama sekali. Karena apa? Karena kalau di Kristen kita punya cerdas cermat Alkitab dan hanya orang Kristen yang bikin itu. Kenapa? Nggak pernah ada cerdas cermat Al-Quran. Kenapa coba? Karena satu alasan. Ketika umatnya menjawab Allahu alam, itu sudah benar jawabannya, pasti benar. Jadi kalau dibikin cerdas cermat Al-Quran, ada 20 orang yang ikut, 20-nya itu bilang Allahu alam, juara satu semua mereka. Iya pasti. Mereka keluar sebagai pemenangnya semua. Karena ya mau dijawab apa lagi? Kalau ustadznya nanyain, jadi nggak ada cerdas-cerdasnya, nggak pernah ada cerdas cermat Al-Quran. Oke, kalau masalah polemikus saya punya data ya. Jadi begini, polemikus yang awal itu namanya si Rahmatullah Kairani 1891, ini bukunya ya. Izhar al-Haq. Nah, dia Gospel of Barnabas. Nah, inilah jadi kenapa mereka senang banget dengan Barnabas? Nah, ini namanya si siapa? Rahmatullah Kairani. Tapi dia orang pendidikan enggak. Dia cuma madrasah. Tapi sok-sok nulis buku, sok-sok menghakimi Alkitab. Nah, dikeluarkan sama yang namanya kakek polemikus namanya Ahmad Dedat. Nah, ini yang memfitnah Paulus. Jadi bilang, Kristianiti itu bukan agama Yesus, tapi Paulus. Nah, ini buku yang lucunya ya. Saya udah baca, aduh, nggak ada, sama juga, dia nggak punya background akademi. Nah, ini si Bapak Polemikus, Zakir Naik, dia punya buku juga lucu juga, nah, Al-Quran lebih lucu lagi. Dia backgroundnya apa? Medical. Jadi 3 orang polemikus ini, kenapa kita lihat para ilmuwan IAIN itu nggak pernah jadi apologet? Padahal mereka belajar loh, dan secara formil mereka belajar tentang kepercayaan mereka gitu. Kenapa yang muncul kayak Felix Sial, Donditan, siapa mereka? Nggak ada latar belakangnya, terus literasinya juga nggak ada gitu. Nah, jadi benar mereka itu bukan nggak pantas disebut apologet, mereka hanya berpolemik. Apa bedanya apologet dengan polemik? Nah, polemik itu biasanya sesat logika yang mereka lakukan itu namanya paling strawman fallacy atau red herring. Jadi ketika kita bicara Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, terus diartikan secara luar biasa, kalian menuhankan manusia. Sama, ini juga terjadi di kitab mereka ya. Jelas bahwa Injil ataupun Perjanjian Baru, konsep Yesus menjadi adalah Tuhan yang menjadi manusia itu nggak bisa dicerna sama penulis kitab yang dari Gua Hira ini, ataupun sama muslim-muslim yang lucu-lucu itu ya, yang polemik. Tetapi dengan sembarangan mereka langsung mengartikan bahwa kita menyembah manusia, kita menuhankan manusia. Sementara kekristenan nggak pernah berangkat konsepnya itu dari situ. Jadi kalau secara akademik, secara intelektual kita berharap apa? Nggak ada. Karena hal yang simpel yang dipahami anak sekolah minggu, bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia karena Adam berdosa dan segala macam, itu kan ada kronologisnya ya, ada fondasinya, ada alur sistematikanya, sehingga kenapa Yesus yang adalah Tuhan harus menjadi manusia gitu. Itu terjelaskan dengan baik di Alkitab. Tetapi bantahan di kitab mereka ataupun orang-orang Muslim saat ini, ya mereka tetap pada premis yang lucu tadi gitu. Mereka menganggap kita menuhankan manusia. Padahal seharusnya yang Edi selalu bilang ya, Nabi M itu yang kalian tuhankan sebenarnya kan, apa yang dia bilang, bahkan kitab kalian itu mensamakan derajatnya Nabi kalian dengan sesembahan kalian. Karena taat kepada Nabi kalian, taat juga kepada sesembahan kalian.
Sementara dalam konsep Kristen nggak ada, bahkan Paulus rasul terbesar pun tidak pernah mensejajarkan dirinya dengan Yesus, bahkan dia mengambil tempat paling rendah. Dia merasa tidak layak dibandingkan dengan Yesus. Sama semua murid Yesus juga seperti itu. Jadi bukan berarti menaati rasul itu menaati Yesus, belum tentu. Karena ada juga dalam satu friksi ya antara Paulus dan Petrus, ketika Petrus merasa harus dengan mempertahankan keyahudiannya dengan sunat dan makan seperti itu, tetapi Paulus bilang kalau orang bukan orang Yahudi tidak diharuskan. Nah, secara kontekstual kan Paulus menunjukkan bahwa memang tidak ada yang namanya kalau kamu taat sama rasul itu otomatis taat sama Tuhan, nggak ada. Tetapi dalam konsep kitab kalian taat kepada Nabi M itu otomatis dan sejajar taat kepada sesembahan kalian. Terus kalian nuduh kami menuhankan manusia, padahal kalian lah yang menuhankan manusia. Nah, kita balik lagi ke konteks, kenapa ya tadi ya si kakek buyut itu adalah pembohong-pembohong semua. Ahmad Dedat, Zakir Naik gitu loh. Jadi termasuk sama Donditan, Zuma apalagi ya. Jadi karena ketiadaan kemampuan akademis dan intelektual, mereka merumuskan kekristenan itu senak dewe. Apa pantas Felixio berbicara tentang kekristenan loh? Dia siapa? Apa pantas Donditan atau siapapun lah, kayak nama yang cuman apa oportunis pelayan gereja yang ngejar uang, pantas berbicara tentang, nggak ada. Bahkan kalau dilihat tadi yang saya sampaikan videonya ya, antara si Anom dengan pendeta asli gitu kan, sudah sangat jelas konsep-konsep yang disampaikan Anom itu bukan konsep kekristenan. Sama konsep-konsep yang disampaikan Donditan, Felix Sial, si Menekem Ali, siapa lagi tuh, orang-orang yang mengaku orang hebat di kekristenan, sama sekali tidak mencerminkan pandangan mainstream dari kekristenan. Bayangin, untuk pandangan mainstream aja mereka gagal ya, termasuk si yang perempuan itu siapa? Handoko itulah gitu. Jadi saya melihat bahwa polanya ini adalah memang pola yang di belakangnya itu ada spirit penipuan, spirit kebohongan. Karena ya tadi seperti yang disampaikan host bahwa memang kepercayaan ini dilandasi dengan apa sih? Kepercayaan ini adalah satu-satunya kepercayaan atau kitab yang nongol di abad ke-7 yang dimana sejarah dan literasi itu udah lumayan baik. Tetapi sayangnya kita nggak bisa memverifikasi apapun di dalam kitab itu. Nah, nggak tahu ini bentuk penghujatan atau ini bentuk suatu dialek intelektual gitu. Karena orang-orang Muslim nggak sadar bahwa kitabnya itu tidak menyediakan informasi yang bisa diverifikasi. Seluruh tokonya nggak ada tempus, nggak ada locus, nggak ada testis. Yesus Kristus jelas lahir di Bethlehem, kemudian di zaman sensus Kaisar Agustus, kemudian hidup di zaman Herodes dan Pontius Pilatus. Tinggal lahir di Bethlehem, beraktivitas Yerusalem, Galilea dan sekitar Israel. Siapa yang menjadi saksinya? Petrus, Lukas, Markus dan ya termasuk Yakobus yang adalah murid-murid Yesus gitu loh. Nah, kalau saya jadi ilmuwan secara objektif, saya dapat informasi, saya mendapatkan sesuatu basis untuk memverifikasi di Alkitab ada. Ya, jadi saya bisa lihat lagi, benar nggak pada waktu itu ada yang namanya Pontius Pilatus? Benar nggak peristiwa penyalipan itu? Benar, karena didukung oleh 5 ahli sejarah, Tacitus dari Romawi, Flavius dari Yahudi, Yong Pilian itu dari Yunani, dan ada lagi dari Samaria, Valius ya namanya. Jadi secara intelek nih ya teman-teman Muslim, saya nggak mau jadi orang intelek jadi orang Kristen yang intelek. Kenapa? Apa yang saya percayai bisa diverifikasi dengan sejarah. Sementara kalian mau percaya Isa yang lahir di pohon korma doang, itu gimana? Apa ya? Manifestasi intelektualitas kalian. Bagaimana Isa itu sedemikian kabur, sedemikian tidak jelas, sedemikian gelap gitu? Karena ya diambil dari kitab-kitab Gnostik. Itu udah terbukti secara arkeologis antropologis. Jadi kenapa saya bilang Islam itu hanya bisa berpolemik? Karena mereka nggak mampu secara intelektual, secara akademis mempertahankan
kitab mereka, karena kitab mereka dibangun berdasarkan apa? Comot sana comot sini. Nah, jadi itulah yang disebut namanya satu kepercayaan, suatu agama yang mengaku lil alamin tetapi tidak memiliki fondasi kebenaran sama sekali.